Halo semuanya, selamat datang di video monolog tentang mental health di era digital. Dengan bertemakan kecanduan gadget di era digital. Yang akan kita bahas yaitu penyebab, dampak, dan upaya mengatasinya. Yang pertama, penyebab kecanduan gadget. Kecanduan gadget muncul dari kombinasi antara desain teknologi yang memang dibuat menarik dan kebiasaan manusia yang mudah terjebak dalam pola penggunaan berulang. Aplikasi media sosial, game online, dan platform video pendek menggunakan sistem algoritma yang menyesuaikan konten sesuai minat pengguna. Semakin lama seseorang melihat sebuah jenis konten, semakin banyak juga konten serupa yang muncul, yang membuat pengguna terus berada dalam lingkungan atau lingkaran tidak berujung. Setiap scroll, setiap notifikasi, dan setiap video baru memberi rangsangan kecil pada otak yang terasa menyenangkan, sehingga otak ingin mengulangnya berkali-kali. Rasa puas sesaat ini membuat orang seiring membuka gadget bahkan tanpa alasan jelas, hanya karena sudah menjadi kebiasaan otomatis. Nah, selain itu juga, banjir informasi atau information overload juga berperan besar dalam membuat seseorang sulit melepaskan gadget. Setiap menit ada berita baru, tren baru, gosip baru, atau informasi yang membuat seseorang merasa harus terus update agar tidak tertinggal. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out membuat orang merasa gelisah jika tidak memantau perkembangan di dunia digital. Pada remaja, kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan sosial membuat tekanan semakin besar karena mereka ingin terlihat up to date, tidak ingin ketinggalan tren, dan merasa perlu hadir di ruang online agar tetap dianggap ada. Ditambah lagi, banyak tugas sekolah, komunikasi dengan teman, dan kegiatan hiburan semuanya berada di dalam gadget. Sehingga batas antara kebutuhan dan kebiasaan jadi kabur. Inilah yang membuat kecanduan gadget sulit dikenali pada sering dianggap normal. Pada sebenarnya sudah menjadi masalah yang mengganggu keseimbangan hidup dan pola pikir kita. Nah, ada juga yang kedua, dampak kecanduan gadget. Apa sih dampaknya? Nah, dampak kecanduan gadget memiliki dampak luas yang memengaruhi mental, fisik, emosi, dan pola hidup seseorang. Dari sisi mental, paparan informasi terus-menerus membuat otak kelelahan karena harus memproses banyak hal dalam waktu singkat. Nah, kondisi ini sering disebut dengan digital burnout atau keadaan ketika seseorang merasa jenuh, merasa lelah, dan merasa tidak bersemangat karena terlalu banyak stimulasi digital. Otak menjadi sulit fokus, sulit berpikir, dan sulit berpikir jernih dan cepat merasa kewalahan meski tidak sedang melakukan aktivitas berat. Bahkan beberapa orang mengalami kesulitan itu untuk menikmati kegiatan sederhana karena otaknya sudah terbiasa dengan rangsangan cepat dari layar. Nah, secara emosional, kecanduan gadget dapat menyebabkan seseorang lebih mudah merasa cemas, merasa gelisah, atau merasa tidak tenang. Karena ketika seseorang terlalu mengandalkan gadget untuk hiburan atau pengalihan perhatian,
kemampuan mengatur emosi menjadi lebih lemah. Mereka menjadi sulit menikmati waktu tanpa layar, dan ketika jauh dari gadget, muncul rasa tidak nyaman atau gelisah. Interaksi sosial juga berdampak. Seseorang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan layar daripada berkomunikasi langsung dengan teman, keluarga, sahabat, atau bahkan orang-orang terdekat kita. Hal ini bisa membuat hubungan terasa lebih jauh dan seseorang bisa merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang. Nah, dari sisi fisik, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu jadwal tidur loh, membuat mata cepat lelah, tubuh pegal, dan postur tubuh memburuk. Karena banyak orang sulit tidur karena terlalu banyak menggunakan gadget di malam hari terutama, atau karena pikirannya masih sibuk memproses informasi yang mereka konsumsi. Ritme hidup menjadi tidak seimbang karena tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Jika berlangsung lama, dampak ini dapat mengurangi produktivitas seseorang yang membuat kegiatan sekolah atau aktivitas sehari-hari terasa berat dan menurunkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Nah, adapun yang ketiga, yaitu upaya mengatasi kecanduan gadget. Nah, gimana sih cara mengatasi kecanduan gadget? Yaitu, cara mengatasi kecanduan gadget membutuhkan langkah-langkah yang konsisten, yang disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing individu. Langkah pertama adalah mengatur batasan pengguna gadget, baik dari sisi waktu maupun jenis aktivitas. Misalnya, menentukan waktu khusus untuk belajar tanpa gangguan, mematikan notifikasi yang tidak penting, atau menggunakan fitur screen time yang untuk memudahkan dan memantau serta mengurangi aplikasi yang paling menghabiskan waktu. Batasan kecil seperti tidak menggunakan gadget saat makan atau tidak membuka ponsel 30 menit sebelum tidur juga sangat membantu dalam mengembalikan keseimbangan. Selain membatasi waktu, penting juga nih untuk mengganti sebagian aktivitas digital dengan kegiatan offline. Apa sih kegiatannya? Nah, seperti kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan, yaitu seperti apa? Olahraga ringan, menggambar, journaling, membaca buku, memasak, atau sekedar mengobrol dengan keluarga yang dapat menjadi alternatif yang memberi otak istirahat dari layar. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya membantu menurunkan informasi berlebihan, tapi juga menambah kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental. Mengatur lingkungan digital juga penting. Mengunfollow akun yang memberi tekanan, memfilter konten yang tidak sehat, dan memilih konten positif yang dapat mengurangi stres yang muncul dari media sosial. Nah, upaya yang terakhir yaitu yang tidak kalah penting juga adalah upaya membangun dukungan sosial dan kebiasaan emosional yang sehat. Nah, jika seseorang merasa penggunaan gadgetnya membuatnya kewalahan atau mulai mengganggu aktivitas harian, penting untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau orang dewasa yang dipercaya. Dukungan dari lingkungan membantu seseorang merasa dimengerti dan lebih mudah memperbaiki kebiasaannya. Melatih diri untuk peka terhadap tanda-tanda kelelahan digital. Nah, seperti sulit fokus, gelisah, atau cepat lelah juga dapat membantu mencegah burnout. Dengan kombinasi batasan, kebiasaan baru, dan dukungan sosial, seseorang dapat perlahan lepas dari kecanduan gadget dan kembali menggunakan teknologi sebagai alat yang bermanfaat,
bukan beban bagi kesehatan mental. Terima kasih sudah menyaksikan video monolog tentang mental health di era digital. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Terima kasih.